Untuk mencapai target vaksinasi, Dinas Kesehatan Tulang Bawang dibantu jajaran Polres tempat terus bergerak melakukan upaya jemput bola kepada warga lanjut usia yang akan diberikan vaksin. Udah divaksin belum, Nah? Udah. Buka aja dikit ya, Mbak. Pada Rabu siang, tim gabungan itu menjemput sejumlah warga lansia dari rumahnya di Desa Ujung Gunung, Kecamatan Menggala. Selain menggunakan bus pelayanan SIM yang dimodifikasi untuk vaksinasi, tim juga menggunakan mobil minibus untuk menjemput mereka. Upaya itu diharapkan bisa memberi kepercayaan diri bagi para lansia yang sebelumnya takut untuk divaksin. Proses vaksinasi terhadap puluhan lansia itu akhirnya berjalan lancar dan mereka menyatakan tidak mengalami dampak negatif usai divaksin. Vaksinasi terutama pada masyarakat Manula. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih atas segala amal baktinya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada masyarakat kami sehingga kami ke depan tidak takut lagi kepada COVID. Untuk membantu warga lansia yang sudah tidak lagi bekerja, mereka diberikan paket sembako oleh petugas. Sementara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, 1.050 guru dan lansia di Tulang Bawang sudah divaksinasi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Buka aja dikit ya, Mbak. Dinas Kesehatan Lampung Barat Rabu pagi memulai pelaksanaan vaksinasi gelombang ketiga terhadap masyarakat umum. Vaksinasi dilaksanakan di seluruh puskesmas dan seluruh kantor desa di Lampung Barat. Salah satunya di kantor desa Uai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Petugas menyediakan 150 vaksin COVID-19. Meski dilaksanakan terhadap masyarakat umum, namun vaksinasi masih memprioritaskan bagi warga lanjut usia. Pendaftaran vaksinasi mudah, warga yang akan divaksin hanya diminta menunjukkan KTP. Dan jika lolos pada pemeriksaan kesehatan, maka pendaftar akan diminta antri untuk divaksin. Dan sebaliknya, jika pendaftar sedang sakit, maka akan divaksin setelah sembuh. Kalau untuk yang sekarang kita terdapat 2 meja. Yang pertama untuk meja 1 yaitu pendaftaran, screening dan vaksinasi. Kemudian ada meja 2 itu untuk observasi dan peregistrasian data yang sudah terdata dari pendaftaran. Setelah divaksin rasanya? Masih biasa aja. Biasa aja. Ini udah berapa kali divaksin? Baru pertama kali ini. Ada mau vaksin lanjutan? Ada nanti, nunggu nanti tanggal berapa katanya. Berapa? Ada rasa-rasa? Enggak. Enggak ada ya? Cuma rasa kayak digigit, tadi kayak imunisasi anak lah. Mungkin Petugas puskesmas di Lampung Barat mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan program vaksin gratis ini. Tujuannya untuk percepatan penanggulangan wabah COVID-19. Warga juga diminta tidak takut disuntik vaksin COVID-19 karena tidak berdampak negatif dan aman bagi kesehatan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Meski masih di masa pandemi COVID-19, pemilik usaha atau pengrajin mebel dan furnitur di Lampung Barat masih terus berusaha bertahan. Namun para pengrajin mulai berimprovisasi menyesuaikan kondisi dan harga mebel buatan mereka agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. Salah satunya usaha pembuatan mebel milik Purnomo di Kelurahan Uai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Pada Rabu siang, usaha milik pria asal Jawa Tengah ini tetap bergeliat. Meski demikian, menurut Purnomo, konsumennya sudah berkurang drastis selama pandemi. Bahkan mereka sempat akan banting setir ke usaha pembuatan peti mati seperti para pengrajin mebel lainnya. Menurutnya, dari usaha yang dirintisnya sejak 2008 lalu itu, sebelum pandemi ia bisa mengantongi penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun kini bisa berkurang hampir setengahnya. Akhirnya agak kurang dikit sih, agak kesulitan dikit, tapi nggak ada kendala. pas waktu kemarin baru-barunya pandemi COVID Pak De? Nah ya itu agak kerasa itu. Kerasa ya?
Dalam sehari Pak De kita bisa dapat berapa sih itu? Bisa buat berapa? Buat berapa? Kalau harian itu, kalau bikin lemari tukangku itu ya tergantung yang dibikin ya sebenarnya. Meski perekonomian masih terasa sulit, Purnomo optimis kondisi akan membaik. Ia dan beberapa pekerjanya juga tetap rajin membuat berbagai jenis mebel seperti kursi, meja, lemari, rak buku, pintu, jendela, dan lain-lain. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Cuaca ekstrim masih terjadi di beberapa wilayah perairan Lampung. Salah satunya di wilayah dermaga Pasar Ikan Ujung Bom, Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung pada Rabu sore. Para nelayan lebih banyak menyandarkan kapalnya di dermaga karena cuaca yang sangat tidak bersahabat. Angin kencang, hujan disertai petir, hingga gelombang tinggi membuat mereka berpikir berulang kali untuk melaut hingga jauh ke tengah. Kondisi itu berdampak pada minimnya hasil tangkapan nelayan dan meningkatnya harga ikan. Seperti menurut para pedagang ikan di tempat pelelangan ikan Gudang Lelang yang mengeluhkan harga ikan yang sudah mahal dari nelayan hingga pembelian menurun. Sudah hampir 3 harian. 3 harian? Iya. Pengaruh nggak sih Mbak? Pengaruh ya Pak, ikannya mahal. Kenapa penyebab ikannya mahal? Ya karena kan nelayannya kosong, jadinya yang tadinya 25 bisa nancap 30.000 gitu. Para konsumen juga berharap kondisi segera membaik supaya harga ikan masih terjangkau. Pasalnya ada ikan yang harganya mencapai hampir Rp50.000 per kilogram, membuat mereka mengurangi jumlah pembelian. Keluarnya ya agak mahal. Mahal ya Bu? Kenaikannya sekitar berapa ribu? Ya kayaknya 20%. 20%? Sekitar 5.000-an mungkin? Iya. Nah, apa harapan Ibu Ena sendiri? Ya harapannya ya kalau bisa mahal, bisa murah, kita pembelinya bisa kunjungannya juga bisa banyak ramai. Kondisi itu menurut pedagang sudah terjadi sejak hampir sepekan lalu. Jenis ikan yang harganya naik antara lain tongkol yang menjadi Rp35.000 per kilogram, kembung kini Rp40.000, kerisi kini Rp30.000, kenaikan harga rata-rata Rp5-10.000 per kilogramnya. Arsandi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.